Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan suatu drama yang berjudul Detik-Detik Proklamasi, yang bertindak selaku tokoh Noval Muhammad Azhar sebagai Soekarno, Arif Rahman Hakim sebagai Hatta, Andika Dwi Putra sebagai Khairul Soleh, Muhammad Kaisar sebagai Sultan Syahrir, Muhammad Arif sebagai Soekarni, Haris Munawar sebagai Latif, Kakak Ristio Nugraha sebagai Suhud, Fitri Septiani sebagai Fatmawati, Muhammad F. Sefudin sebagai Ahmad Subarjo, Ikra Nurmansyah Putra sebagai Sawiti Melik, dan Muhammad Rafli Haryanto sebagai Laksamana Medan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapatkan informasi tentang menyerahnya sekutu Jepang. Dalam rapat tersebut, para kaum muda ingin memberitahu Soekarno agar cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah rapat itu, para kaum muda akhirnya menemui Soekarno di rumahnya. Dalam obrolan di rumah Soekarno, para kaum muda ingin memberitahu maksud para pemuda agar Soekarno cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno menolak karena harus dirundingkan dengan anggota PKI terlebih dahulu. Namun, para pemuda menolak hingga akhirnya para pemuda berencana untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta. Pada malam harinya, pukul 12.30 malam, jelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat ini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita singkirkan Bung Karno dan Muhammad lalu kita agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika kita ke Rengas Dengklok, di sana kawannya terjamin? Ya setuju, ini bagus tuh. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam, mencari Kang Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ya, silakan masuk. Ada apa ya? Tengah malam begini kalian susah-susah datang kemari. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Mohon maaf sebelumnya, lagi-lagi kami mengganggu istirahat Anda. Kami di sini diutus untuk membawa Anda berdua keluar kota. Memangnya kemana? Ke Karawang. Kalau kami tidak mau, Membuat lingkungan saja harus berobat, ini sangat penting. baiklah. Sebentar, saya akan dulu berpamitan dulu. Bu, Ya, Bapak pamit dulu. Bapak mau pergi keluar kota. bolehkah saya ikut? Saya akhir-akhir ini merasakan akan terjadi suatu yang tidak enak pada kita. Baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. Ayo, mari. Enak. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hai Bung, tunggu apa lagi? Ini waktunya yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Harus menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Hai kalian, ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kita hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Bisakah kalian rundingkan kembali secara baik-baik? Akhirnya, Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikan secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta,
dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Meli. Hei kalian, sudahlah lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah, Jadi bagaimana, Bung? baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah, tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Laksamana Maeda? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer, jadi keamanannya sangat terjamin. Ya sudah, kita akan pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah kapal Jepang menyerah pada sekutu. Itu benar? Tuan, para kaum muda telah mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Wah, bagus. Emang ini waktu yang tepat. Begini, jika diperbolehkan, apakah boleh meminjam rumah Tuan? Oh, boleh. Memang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh ya, silahkan. Mari kita buat naskah proklamasi di dalam. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno dan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Ya sepertinya kami bisa tunggu di sini. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya, naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno juga Muhammad Hatta. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana naskah ini akan dibacakan? Di lapangan Kada. Tidak, keamanan kita tidak akan terjamin di sana. Maaf, boleh saya mengusulkan bagaimana bila di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Ya, di sana bisa aman. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhud tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja, itu merupakan lambang negara kita. Maaf Bung, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9.45. Bisa. Baiklah, mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Kalian, ke Ya Allah. rumah. Anjing siapa?